Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan saya atau dalam channel Ainur Rafiq Dawam. Alhamdulillah, pada edisi yang ke-32 ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua, melanjutkan apa yang kita sampaikan di edisi yang paling pertama, yang perdana, yaitu terkait dengan ketika manusia sudah meninggal dunia, maka tidak bisa menambah tidak bisa menambah amal, baik itu amal baik maupun amal buruk ya. Nah, di salah satunya itu yang amal yang tidak bisa putus itu kan ada tiga ya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan waladun sholihun yad'ulah. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, ketika seseorang ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, ya, maka seseorang itu harus berusaha untuk menimba ilmu. Nah, berusaha untuk menambah ilmu, berusaha untuk mengupdate ilmu. Kalau dalam istilah sekarang itu update ilmu, ya. Mengupdate ilmu, menambah ilmu, memperluas wawasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang seseorang itu ketika, misalnya adik-adik kita ya sedang belajar di madrasah, atau sedang kuliah di perguruan tinggi, atau mungkin juga, bapak-bapak yang sudah menjadi guru, kemudian, ketika ada kurikulum baru. Nah, ketika, adik-adik kita ada di madrasah atau di sekolah, mereka kan dituntut untuk belajar ya. Demikian juga yang, sedang kuliah di perguruan tinggi, mereka juga dituntut untuk belajar sekaligus mempraktekkan, ilmunya. Nah, bagi guru biasanya, ketika ada kurikulum baru, itu biasanya ada tantangan baru, ada ilmu baru, ada pengalaman baru yang harus diperoleh. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah refreshment ya. Oleh karena itu, nah, terkait dengan kadang-kadang seseorang dari kita atau mungkin juga putra-putri kita atau bahkan kita sendiri, itu kadang-kadang kan kita merasa apa ya, merasa males ya, merasa tidak bersemangat ya, kemudian kurang bersemangat ya, dengan berbagai alasan. Nah, mengapa, manusia itu kok kadang semangat, kadang tidak semangat? Nah, itulah yang terkait dengan istilah kita itu adalah nafsu, gitu ya. Yang kita kenal dengan istilah nafsu. Karena memang, di dalam kajian keislaman, dalam tradisi Islam itu memang, nafsu manusia itu kan ada 3 Bapak Ibu ya, ada 3 ya, ada 3. Jadi yang pertama adalah, nafsu ammaroh, nafsu ammaroh, itu di dalam, kalau tidak salah di dalam surat Yusuf ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah, nafsu lawwamah, nafsu lawwamah, eee, kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah ya, kalau nafsul mutmainnah ini kan sangat-sangat terkenal ya. Nah, sekarang, bagaimana sebenarnya hubungan antara, semangat, hidup seseorang itu dengan nafsu-nafsu ini? Bagaimana kita ketahui bersama bahwa, kita dalam hidup ini selalu diberi tantangan, selalu diberi hambatan ya, selalu diberi, rintangan ya, rintangan. Tetapi di balik itu kita juga diberi peluang. Nah, oleh karena itu hubungan antara, semangat kita
kemudian adanya tantangan, dan kemudian bagaimana sikap kita menghadapi tantangan itu. Nah, itulah urgensi hubungan antara nafsu-nafsu ini dengan apa yang ingin kita capai. Nah, misalnya nih, ketika kita ingin mencapai sesuatu, itu kan kita sebut sebagai niat ya. Kita punya keinginan untuk seperti itu, motivasi seperti itu, dan sebagainya. Nah, ketika kita mau mencapai sesuatu itu, kemudian kita kan harus bergerak. Harus bergerak, harus bertindak, harus berperilaku. Artinya badan kita harus bergerak. Misalnya nih, kita ingin menuntut ilmu, maka kita harus membaca buku. Ketika kita ingin menambah ilmu, maka kita harus mendengarkan ceramah atau seminar atau apa istilahnya, apa yang disampaikan oleh narasumber, kita harus mendengarkan itu. Kemudian kita misalnya ingin menambah harta atau menambah rezeki, katakanlah begitu, maka kita harus bekerja. Nah itu. Nah di sini disinilah pentingnya nafsu di sini. Pentingnya nafsu di sini. Nah, terkait dengan nafsu yang pertama yaitu nafsu ammarah ya. Nafsu ammarah, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun. Nah, la'ammaratun bisu. Nah, di dalam Al-Qur'an ini memang ammarah tapi bisu. Nah, tetapi apakah ammarah itu semuanya bisu? Nah, ada juga yang namanya ammarah bil khair. Nah, tapi bukan bisu, tapi bil hasanah. Nah, ammarah bil hasanah. Nah, jadi yang namanya ammarah itu kan pendorong, nafsu pendorong untuk melakukan sesuatu itu namanya ammarah dari kata al-amru ya, perintah. Nah, perintah melakukan sesuatu. Ammarah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nafsul ammarah ini tidak kemudian harus difahami sesuatu yang buruk, nafsu yang buruk. Nafsu ingin kaya, nafsu ingin menikmati, nafsu ingin mencapai sesuatu, nafsu ingin berkuasa dan sebagainya itu adalah nafsu ammarah, nafsu ammarah. Tapi ammarah yang ke arah sana, nah, kemudian yang baik lah, ya, nafsu yang ke arah yang baik, ingin menguasai, ingin memimpin, ingin ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, keinginan-keinginan kemudian yang menggerakkan itulah yang kita sebut sebagai nafsul ammarah. Nah, maka di sini jangan difahami bahwa nafsul ammarah itu sesuatu selalu hal-hal yang buruk, itu tidak, tetapi nafsu ammarah bil hasanah, ammarah bil khair. Nah, jadi nafsu penggerak untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Nah, nafsul lawamah itu adalah keluh kesah. Yang namanya manusia itu selalu berkeluh kesah. Karena biasanya apa? Karena keterbatasan. Adanya keterbatasan. Manusia itu di samping diberi ini nafsu amarah, dia juga diberi keterbatasan-keterbatasan. Nah, inilah hebatnya manusia harus bersosialisasi di sini, harus berkolaborasi di sini, harus bekerja sama dengan orang lain di sini. Karena sehebat-hebatnya manusia itu pasti dia akan mengalami keluhan, akan mengalami stagnasi, katakanlah begitu. Itu sudah satu hal yang biasa. Nah, ketika kita bersemangat untuk melakukan sesuatu dengan dorongan nafsu amarah ini, kemudian kita mendapatkan halangan yang mungkin halangannya lebih besar dari semangat kita, dari nafsu amarah kita, maka kita akan muncul nafsu berikutnya yaitu lawamah, yaitu berkeluh kesah. Dengan berkeluh kesah ini, maka kita perlu mengupayakan jalan keluarnya. Nah, terkait dengan ketika amarah ketemu dengan tantangan ini juga muncul yang namanya nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu tenang, tenang ya. Jadi nafsul lawamah itu cenderung berkeluh kesah, nafsul mutmainnah itu yang cenderung tenang dalam menghadapi tantangan. Jadi itulah kolaborasi antara kita ingin mencapai sesuatu atau kita sebut dengan niat ya, kita niat gitu, kita ingin mencapai sesuatu,
kemudian yang untuk sampai ke sana itu perlu dorongan, itu yang kita kenal dengan nafsul ammarah, ya, ammarah tapi yang bil hasanah, katakanlah begitu, atau bil khair. Kemudian ketika seseorang itu menghadapi tantangan, kemudian dia berkeluh kesah, nah, maka muncullah nafsul mutmainnah dengan tenang menghadapi itu kemudian menyelesaikan. Barangkali itu terkait dengan dorongan manusia dan itu sangat-sangat manusiawi. Barangkali demikian untuk edisi kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.